Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadira, NIM saya 2205020029. Saya dari program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Beberapa pengertian yang dikutip dari para ahli dan pemerintahan pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lembaga administrasi negara. Selanjutnya, prinsip pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik terbagi menjadi 10. Yang pertama, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Yang pertama, kesederhanaan. Jadi, prinsip dari pelayanan publik adalah kesederhanaan. Maksud dari kesederhanaan adalah pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan dan mudah dipahami oleh masyarakat. 2. Kejelasan. Prinsip yang kedua adalah memiliki unsur kejelasan, baik itu jelas secara teknis ataupun jenis secara administratif. Jadi, jika pelayanan publik kurang jelas dan prosesnya berputar-putar, perlu dipertanyakan. Yang ketiga, kepastian waktu. Salah satu prinsip dari pelayanan publik adalah kepastian waktu, di mana segala aktivitas dan kegiatan waktunya sudah ditentukan. Yang keempat yaitu akurasi. Tidak hanya berhenti di situ saja, ternyata prinsip kerja pelayanan publik berfokus pada akurasi. Jadi, yang dimaksud akurasi adalah bekerja berdasarkan prosedur dan syarat dan produk pelayanan publik yang diterima dengan tepat, benar, dan sah. Yang kelima, keamanan. Tentu saja dari segi keamanan, prinsip kerjanya memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat pun merasa aman. Yang keenam, tanggung jawab. Adapun prinsip lain yaitu bekerja dengan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan tanpa mengeluh dan siap membantu masyarakat untuk kepentingan pelayanan publik. Selanjutnya, yang ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana. Saat kita berhadapan dengan kepentingan pelayanan publik, masyarakat dituntut untuk memperhatikan kelengkapan berkas atau surat yang dibutuhkan oleh tim pekerja pelayanan publik. Yang kedelapan, kemudahan akses. Sementara yang dimaksud dengan kemudahan akses adalah untuk mengetahui apakah pelayanan yang dijalankan memadai dan terjangkau untuk masyarakat, termasuk kemudahan akses yang bersifat modern lewat kemudahan informatika atau telekomunikasi. Yang kesembilan, ada juga yang dimaksud dengan 3K, yaitu kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Jadi, orang yang bekerja sebagai pelayanan publik dituntut untuk bersikap ramah, disiplin, sopan santun, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki berbagai macam karakter. Dan yang terakhir adalah kenyamanan. Prinsip terakhir adalah memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan, termasuk juga memberikan kenyamanan dalam kebersihan, tata ruang, fasilitas, dan lingkungan. Adapun jenis-jenis pelayanan publik terbagi menjadi 4. Yang pertama, pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Yang pertama, pelayanan administratif. Pelayanan administratif salah satu bentuk pelayanan publik yang bertugas untuk melayani dan menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan. Berbicara tentang bentuk dokumen, ada banyak sekali jenisnya, mulai dari dokumen kepemilikan tanah, kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, dan masih banyak lagi seperti KTP, BPKB, STNK, IMB, dan SIM. Adapun yang kedua yaitu pelayanan barang. Sesuai dengan maknanya, pekerjaan pelayanan publik yang bekerja di bagian pelayanan barang bertugas untuk melayani dan menghasilkan bermacam-macam bentuk dan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu saja bentuknya beragam, mulai dari pelayanan pemasangan jaringan telepon,
pelayanan penyediaan tenaga listrik, dan masih banyak lagi. 3. Pelayanan jasa. Begitupun dengan pelayanan jasa, bertugas untuk melayani dan menghasilkan berbagai hal yang sifatnya berbentuk jasa. Misalnya, jasa pendidikan, jasa pemeliharaan kesehatan, jasa penyelenggaraan transportasi, hingga jasa pengurusan pensiun. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Sementara yang dimaksud dengan pelayanan regulatif adalah pelayanan yang berupaya memberikan pelayanan penegakan hukum, kebijakan, dan masih banyak lagi. Dalam upaya menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa langsung menghubungi pelayanan regulatif satu ini. Adapun contoh pelayanan publik di bidang pelayanan administratif. Salah satu bentuk pelayanan publik yang ada di Indonesia adalah pelayanan administratif. Pelayanan ini memiliki tugas serta tanggung jawab untuk melayani sekaligus menghasilkan sebuah dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti pembuatan KTP, SIM, BPKB, IMB, STNK, KK, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu contoh pelayanan publik di bidang pelayanan barang. Selain pelayanan administratif, bentuk pelayanan publik yang lainnya yang ada di Indonesia adalah pelayanan barang. Pelayanan publik yang satu ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani serta menghasilkan beragam jenis barang yang masyarakat butuhkan. Contohnya, seperti pelayanan untuk memasang jaringan telepon atau internet, pelayanan untuk menyediakan tenaga listrik, sekolah, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Contoh pelayanan publik di bidang pelayanan jasa. Pelayanan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani sekaligus menghasilkan hal-hal yang bersifat jasa. Contohnya, seperti jasa pendidikan, jasa pemeliharaan kesehatan, jasa penyelenggaraan transportasi, jasa pengurusan pensiun, dan lain sebagainya. Contoh pelayanan publik di bidang pelayanan regulatif. Contoh pelayanan publik terakhir yang ada di Indonesia yaitu pelayanan regulatif. Ini merupakan sebuah pelayanan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum atau kebijakan atau peraturan di setiap daerah. Contohnya, seperti peraturan lalu lintas saat berkendara, peraturan dilarang merokok di tempat-tempat tertentu, dan masih banyak lagi. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.